Kita coba dulu nyalakan relay 1, di situ relay 1 nyala, relay 2 menyala, relay 3 menyala. Kemudian untuk relay 4-nya, ini ada lampunya, kita bisa coba lihat saat saya tekan lampunya menyala. Kemudian saat saya matikan lampunya juga mati. Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube Idris Project. Di video kali ini saya akan bagikan tutorial tentang Internet of Things lagi. Pada proyek kali ini kita akan mencoba untuk mengontrol relay menggunakan protokol MQTT. Jadi protokol MQTT ini sendiri merupakan protokol yang biasa kita pakai di device Internet of Things. Nah, untuk hasil akhirnya nanti kurang lebihnya seperti ini. Ada modul relay 4 channel dan node MCU ESP8266. Jadi dengan modul relay kayak gini, kita bisa mengontrol peralatan elektronika menggunakan internet. Untuk aplikasinya, teman-teman bisa build di Android atau di website. Namun karena di video kali ini masih tutorial, saya akan demonstrasikan menggunakan MQTT DAS. Teman-teman bisa download secara gratis di Play Store atau di App Store. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke tutorial. Oke, berikut adalah bahan-bahan yang dipakainya. Yang pertama di sini ada node MCU ESP8266. Saya pilih device ini karena harganya relatif murah dan sudah bisa untuk konektivitas internet karena sudah ada built-in Wi-Fi-nya. Selanjutnya di sini ada modul relay 4 channel. Fungsi modul relay ini berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik yang akan dihubungkan ke perangkat elektronika. Untuk jumlah channelnya sendiri bisa disesuaikan sesuai dengan project yang akan kita bangun. Di sini saya menggunakan 4 channel aja. Selanjutnya buat perakitan, di sini kita punya kabel jumper dan breadboard. Jadi dengan menggunakan ini kita tidak perlu lagi untuk menyolder. Dan yang terakhir di sini ada kabel micro USB berfungsi untuk menghubungkan node MCU-nya ke komputer. Selanjutnya untuk jalur pengkabelannya kurang lebihnya seperti ini. Yang pertama kita hubungkan ground dari relay ke ground node MCU dan VCC dari relay ke V-in dari node MCU kayak gini. In 1 kita hubungkan ke D3, in 2 kita hubungkan ke D4, in 3 kita hubungkan ke D6, dan in 4-nya kita hubungkan ke pin D7. Selanjutnya untuk beban perangkat elektroniknya kita hubungkan di pin COM dan NO dari masing-masing relaynya seperti ini. Nah, yang pertama kita hubungkan node MCU-nya ke breadboard kayak gini. Selanjutnya untuk menghubungkan relay dan node MCU-nya kita bisa pakai kabel jumper. Pertama kita hubungkan powernya ke ground dan V-in dari node MCU. Selanjutnya disusul dengan menghubungkan pin input dari relaynya. Untuk inputnya seperti tadi di rangkaian diagram. In 1 ada di pin nomor D3, in 2 ada di nomor D4, in 3 ada di nomor D6, dan in 4-nya ada di nomor D7 seperti ini. Nah, setelah berhasil, nanti kurang lebih rangkaiannya akan seperti ini. Selanjutnya, kita bisa hubungkan node MCU-nya ke komputer pakai kabel micro USB. Sebelum kita lanjut, video kali ini disponsori oleh PCBWay. PCBWay merupakan pabrik percetakan PCB di China. Dengan hanya $5 saja, kalian sudah bisa pesan 10 keping PCB prototype dengan spesifikasi yang sangat berkualitas. Selain PCB, PCBWay juga menyediakan jasa CNC, 3D printing, dan laser cutting. Jadi tunggu apa lagi, buruan cetak PCB kamu di PCBWay. Berikut saya akan coba jelaskan untuk programnya. Yang pertama di sini kita masukkan library yang diperlukan. Ada ESP8266 dan PubSub Client. PubSub Client ini berfungsi untuk menghubungkan device kita ke MQTT-nya ya. Jika teman-teman belum punya, teman-teman bisa download di Manage Library seperti itu. Selanjutnya kita definisikan relay 1-4 di pin D3, D4, D6, dan D7. Selanjutnya di sini adalah kredensial Wi-Fi-nya. Di sini bisa diganti sesuai dengan nama Wi-Fi dan password dari Wi-Fi teman-teman. Dan untuk MQTT servernya bisa diisi dengan broker mqttdashboard.com. Ini adalah contoh broker gratisan, jadi kita bisa pakai untuk percobaan project kali ini. Selanjutnya di sini adalah topik untuk subscribe dan publish. Ini harus unik karena kita menggunakan broker gratisan supaya datanya tidak bentrok. Di void setup kita definisikan relay 1-4 sebagai output dan kita buat default untuk active high atau relaynya mati ya, jikalau dikasih value 1 atau high seperti ini.
Selanjutnya disusul dengan function setup Wi-Fi. Untuk function ini saya letakkan di bagian sini. Ini adalah function yang berfungsi untuk menghubungkan Node MCU-nya ke internet menggunakan konektivitas Wi-Fi. Selanjutnya ini adalah fungsi untuk menghubungkan device kita ke MQTT-nya dengan topik publish dan subscribe-nya sesuai dengan variabel yang sebelumnya kita definisikan. Selanjutnya di void loop atau di program utamanya, di sini kita menunggu pesan masuk dan menampilkannya di serial monitor. Kemudian kita buat pengkondisian jika datanya relay 1 on, nanti relay 1 akan nyala, relay 1 off, relay 1 nanti akan mati, dan begitu pula dengan data relay 2 sampai relay 4. Sudah, kurang lebih programnya seperti ini aja. Kita bisa langsung upload programnya dengan cara masuk ke tool. Kemudian pilih boardnya Node MCU ESP8266 dan pilih komportnya yang sesuai. Setelah itu kita tinggal klik tombol upload yang ada di sini. Tunggu sampai proses penguploadannya selesai. Untuk di Android-nya kita bisa install terlebih dahulu MQTT Dash. Bisa download di Play Store seperti ini, kemudian tambah project baru dengan klik tombol tambah di sini. Kemudian kita bisa isi nama projectnya, contohnya di sini MQTT Smart Home, dan isi address-nya dengan server MQTT yang sebelumnya kita tulis di pemrogramannya. Untuk username dan password-nya kita nggak perlu diisi karena kita menggunakan server gratisan. Selanjutnya kita klik save, klik project yang tadi kita buat. Di sini kita masukkan switch dengan nama relay 1. Kemudian untuk kolom publish-nya kita bisa isi dengan variabel subscribe yang tadi kita tulis di Arduino IDE-nya. Di sini sebagai contoh Idris Project /relays. Kemudian di sini kita ganti saat on-nya menjadi relay 1 on dan off-nya menjadi relay 1 off seperti ini. Kalau sudah, kita bisa klik simpan dan kita buat tombol lainnya dari tombol 2 sampai tombol 3. Di sini untuk namanya sebenarnya kita bisa ganti sebagai contoh lampu, kulkas, TV ataupun sesuai dengan nama yang teman-teman mau. Kemudian di sini isi lagi dengan Indus Project /relays dan jangan lupa untuk mengganti isiannya. Untuk on-nya kita ganti menjadi relay 2 on dan off-nya kita ganti menjadi relay 2 off seperti ini. Kemudian lakukan untuk button 3 dan 4 sesuai dengan button 1 dan 2 yang tadi kita coba buat. Kalau udah, nanti tampilannya akan seperti ini. Kita sudah dapat 4 tombol nih, dari relay 1 sampai relay 4. Oh ya, untuk konektivitasnya di sini kita bisa menggunakan hotspot dari HP ya, seperti ini. Kita sesuaikan aja nama hotspotnya dan password sesuai dengan program yang kita tulis di Arduino IDE. Selanjutnya kita bisa lakukan pengetesan menggunakan MQTT Dash yang tadi kita setting. Ini kita coba nyalakan relay 1 dengan cara diklik buttonnya di sini. Bisa dilihat di situ untuk lampu dari relay 1 menyala. Kemudian relay 2 kita tekan lagi. Nah, relay 2 menyala, relay 3 juga menyala. Relay 4 kita tekan juga menyala seperti ini. Lalu kita matikan. Nanti semua relaynya akan mati seperti ini. Nah, biar kelihatan fungsional, di sini kita bisa masukkan contoh beban lampu seperti ini. Untuk beban lampu kita coba masukkan di relay nomor 4 di bagian COM dan NO-nya seperti ini. Dihubungkan dengan cara di seri aja, seperti kita pasang saklar pada umumnya. Setelah sudah terpasang, kita bisa hubungkan lampunya di fitting seperti ini. Kemudian kita hubungkan stekernya ke colokan listrik. Selanjutnya kita bisa hubungkan terlebih dahulu Node MCU-nya ke kabel USB dan kita akan coba untuk hidupkan lampunya. Lampu ini ada di saklar relay 4 ya. Kita coba dulu nyalakan relay 1, di situ relay 1 nyala, relay 2 menyala, relay 3 menyala. Kemudian untuk relay 4-nya ini ada lampunya, kita bisa coba lihat saat saya tekan lampunya menyala. Kemudian saat saya matikan lampunya juga mati. Nah, untuk ketiga relay lainnya kita bisa hubungkan ke beban listrik lainnya atau pakai lampu juga seperti ini. Jadi nanti kita bisa ngontrol 4 lampu pakai HP aja kayak gini.